Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Izudin dari Jember. Saya mau bertanya, di kampung saya itu ada beberapa orang yang mengajukan diri untuk menjadi imam. Bahkan ada yang menyelonong tiba-tiba menjadi imam pada waktu iqomah, Ustadz. Pertanyaan saya, kriteria seperti apa yang pas atau pantas untuk menjadi imam di masjid, Ustadz? Mengingat imam itu kan pemimpin. Jadi saya mohon jawabannya seperti apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin menjawab tentang pertanyaan Mas Izudin dari Jember. Dia menceritakan bahwa di masjid kampungnya ini ada beberapa orang yang menawarkan ingin jadi imam. Bahkan ada sebagian yang nyelonong langsung maju jadi imam. Lalu siapa sih yang berhak menjadi imam sholat di masjid? Ada sebuah hadis riwayat Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa idza raka'a farka'u, wa idza rafa'a farfa'u, wa idza shalla jalisan fasallu julusan." Maksudnya adalah sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila dia rukuk, maka rukuklah kalian. Bila dia mengangkat kepalanya, maka angkatlah kepala kalian. Dan bila dia sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian dengan duduk. Ini hadis maksudnya adalah segala gerak imam itu kita ikuti. Oleh karena itu diupayakan imam ini tidak salah. Ada kitab fikih yaitu Al-Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Di sana disebutkan yang berhak menjadi imam sholat jamaah di suatu masjid, ini kami ambil menurut mazhab Syafi'iyah, yaitu mazhab yang diikuti oleh ulama-ulama Syafi'i. Satu, yaitu pemimpin di tempat wilayahnya. Jadi kalau di suatu wilayah itu ada seorang pemimpin, maka dia paling berhak menjadi imam sholat di masjid. Tentunya dengan catatan yang mampu jadi imam. Tapi kalau beliau tidak mampu, maka gugurlah dia menjadi imam. Yang kedua adalah imam tetap atau imam rawatib, yang mana imam ini dipilih oleh takmir. Biasanya takmir rapat lalu memilih beberapa orang untuk menjadi imam tetap atau imam rawatib yang terjadwal. Sehingga kalau jadwalnya imam ini, maka A yang menjadi imam. Kalau jadwalnya hari ini imam B, maka yang menjadi imam adalah yang B. Lalu yang ketiga adalah orang yang bertempat tinggal di suatu tempat dengan cara yang hak atau benar. Bila ia bisa menjadi imam, bila di antara mereka tidak ada orang tersebut tadi, maka hendaknya dipersilakan orang yang paling faham tentang hukum-hukum Islam. Maksudnya adalah faqih atau ahli fikih. Jadi kalau umpamanya pemimpin di suatu daerah ini tidak ada, lalu imam rawatibnya juga tidak ada, maka yang dipilih adalah orang yang ahli hukum fikih. Jadi orang yang faqih atau orang yang ahli hukum fikih
itu mengetahui diantaranya adalah syarat-syarat sahnya sholat, rukun-rukun sholat, yang membatalkan sholat, bahkan sunnah-sunnah sholat. Di antara syarat sahnya sholat yaitu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Orang yang berhadas tidak sah sholatnya. Lalu suci badannya tidak terkena najis. Suci pakaiannya juga tidak terkena najis. Suci tempatnya yang dipakai untuk sholat. Lalu menutup aurat. Orang yang sholat tidak menutup aurat, sholatnya juga tidak sah. Tahu masuknya waktu, karena belum waktunya kita sholat, maka sholat juga tidak sah. Menghadap kiblat, ini adalah syarat sahnya sholat. Ada rukun-rukun sholat, diantaranya adalah niat, berdiri bila mampu, membaca takbiratul ihram, ruku, lalu i'tidal. Antara ruku ini juga ada tumak nina, i'tidal juga ada tumak nina, sujud juga ada tumak nina, dan lain-lain. Ini rukun sholat. Lalu diantara yang membatalkan sholat adalah meninggalkan salah satu dari rukun itu. Orang yang sholat tidak pakai ruku, maka sholatnya tidak sah. Lalu meninggalkan salah satu syarat, seperti tadi umpamanya badannya tidak suci, maka juga tidak sah. Sengaja berbicara, ini juga membatalkan sholat. Banyak bergerak, lalu makan dan minum, ini juga membatalkan sholat. Termasuk diupayakan seorang imam itu memahami sunnah-sunnah di dalam sholat. Lalu urutan yang keempat adalah orang yang paling fasih bacaannya. Jadi baca Al-Qur'annya fasih, bagus. Yang kelima adalah orang yang paling zuhud. Keenam adalah orang yang paling warok, yaitu cara mencari maisha, mencari rezeki, dia berhati-hati antara halal dan haram, subhat dan seterusnya. Yang ketujuh yaitu yang paling dahulu berhijrah, maksudnya masuk Islam. Jadi kalau umpamanya ada anak muda, ada orang tua, maka yang lebih dulu masuk Islam itu orang tua, biasanya begitu. Seandainya ini sama-sama, ya, jadi yang lebih dulu masuk Islam. Yang kedelapan, orang yang paling banyak menjalankan sunnah dalam Islam. Sunnah Rasulullah SAW sangat banyak. Umpamanya orang ini biasa pakai siwak, pakai minyak wangi, mengamalkan yang diamalkan oleh Nabi SAW. Lalu yang kesembilan adalah yang paling mulia keturunannya. Mungkin ini keturunan para kiai, ini keturunan orang gila, keturunan pelacur, dan seterusnya. Jadi yang dipilih adalah keturunan yang paling mulia. Yang ke-10 adalah yang paling baik tingkah lakunya. Jadi umpamanya selalu menutup aurat dan seterusnya. Seorang imam diupayakan kalau di luar sholat, kalau di kehidupan sehari-harinya, upayakan selalu menutup aurat. Ada seorang imam itu pakai celana pendek, kemana-mana pakai celana pendek, sehingga dia membuka aurat meskipun itu hanya sekedar lutut. Yang ke-11 yaitu yang paling bersih pakaian, badan, dan kelakuannya. Maksudnya dia itu rapi, tidak gelomboran dan seterusnya. Yang ke-12 yaitu yang paling baik suaranya. Jadi kalau umpamanya ada orang itu bindeng, bilek, sumbing, dan seterusnya, ya. Yang ke-13 yaitu yang paling baik postur tubuhnya,
Kalau semuanya ini sama, maka dipilih yang paling gagah, paling ganteng. Ini menjadi imam. Yang terakhir, yang ke-14 menurut mazhab Syafi'i adalah yang sudah menikah. Jadi kalau urutannya sudah sama, ini ada yang sudah menikah, ini ada yang belum, maka yang sudah menikah itu yang didahulukan. Bila mereka sama dalam semua hal yang disebut di atas tadi, maka hendaknya diundi antara mereka orang yang lebih berhak menjadi imam. Jadi orang yang berhak menjadi imam ini boleh mempersilahkan kepada orang lain yang kalah undian. Umpamanya semuanya antara 1 sampai 14 ini sama, maka diundi. Nah, umpamanya kok si A ini menang, boleh si A ini memberikan apa kepada si B. Kecuali kalau si A ini mengetahui bahwa si B ini ilmunya lebih kecil, lebih sedikit daripada dirinya, maka si A ini tidak boleh mempersilahkan kepada si B. Jadi Mas Izzuddin, ini adalah syarat-syarat orang yang berhak menjadi imam di masjid. Sebenarnya menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki ini hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali agak berbeda. Yang di atas itu adalah yang banyak hafalannya dan seterusnya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.